Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas tentang laporan balance scorecard pada PT Kimia Farma Tbk. Saya sendiri Helmi Soekarwangi dengan NIM RPL 04 dan rekan saya Putri RPL 01 dan Firman RPL 03. Berikut tujuan kami melakukan penelitian pada hari ini, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Manajemen 2, dan yang kedua ada penerapan balance scorecard pada PT Kimia Farma Tbk, dan yang selanjutnya adalah mengetahui perspektif apa yang digunakan pada PT Kimia Farma Tbk. Berikut adalah visi misi perusahaan yang menjadikan pilihan utama perusahaan kesehatan terpadu dan menghasilkan nilai yang berkelanjutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Putri. Baik, terima kasih Mbak Rum. Berikut adalah ruang lingkup bisnis PT Kimia Farma. Yang pertama ada fasilitas produk, yang kedua ada manufaktur, yang ketiga ada pemasaran, yang keempat ada unit research and development, yang kelima ada distribusi dan perdagangan, dan yang terakhir ada retail farmasi. PT Kimia Farma mengembangkan bisnisnya tidak hanya di nasional, tapi juga di pasar tingkat internasional. Next. Baiklah, berikut ada indikator kinerja KPI yang ada di PT Kimia Farma tahun 2021. Jadi penjualannya itu mengalami kenaikan dari target yang dihasilkan. Jadi ada peningkatan sebesar 114%. Terus ada laba bersih sebesar, ini ada penurunan dari target yang ditetapkan, yaitu sebesar 70. Ada aset itu mengalami kenaikan sebesar 103%. Terus ada di struktur modal, ada utang berbunga mengalami kenaikan sebesar 116%. Terus ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas itu mengalami penurunan sebesar 95, dan jumlah karyawan mengalami penurunan dari target yang ditentukan. Pada realisasinya mengalami penurunan sebesar 94%. Next. Baiklah, di sini ada landasan teori di mana balance scorecard itu memiliki 4 perspektif. Yang pertama ada perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif internal, perspektif pembelajaran, dan pertumbuhan. Di mana keunggulan balance scorecard itu ada di comprehensive, concern, balance, dan measurable. Next. Baiklah, selanjutnya akan dibahas oleh Mas Firman. Mohon maaf, Mas Firman, Oke, baik. Terima kasih Mbak Putri Carolina. Selanjutnya akan saya lanjutkan presentasi terkait dengan analisis strategi perusahaan. Direksi dengan arahan dari Dewan Komisaris melakukan penyesuaian target untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini saat ini. Secara umum, perubahan target tersebut dapat dicapai oleh perusahaan, termasuk kinerja perusahaan pada tahun 2021 meningkat dibanding dengan kinerja yang diraih pada tahun 2020 yang lalu, sehingga perusahaan dapat mencapai sesuai dengan target. Pencapaian target di tahun 2021 menunjukkan kinerja yang cukup baik, di mana realisasi penjualan itu mampu mencapai target hingga 114,08%. Sedangkan laba bersih tahun berjalan hanya mencapai 70,17% terhadap target tahun 2021. Perusahaan juga mampu memperkuat posisi keuangannya yang tercermin dari kenaikan rasio lancar serta penurunan rasio liabilitas terhadap ekuitas. Strategi tahun berikutnya melalui perbaikan proses bisnis, peningkatan efisiensi biaya, dan pengelolaan modal kerja yang lebih baik. Selanjutnya, Oke, kita akan bahas terkait dengan evaluasi indikator kinerja KPI saat ini melalui rasio profitabilitas. Nah, dari rasio profitabilitas ini ada beberapa pengukuran yang dapat dilakukan. Yang pertama menggunakan return on investment, kedua return on equity, ketiga return on asset, keempat net profit margin, kelima asset turnover ratio, dan keenam gross profit margin. Dari keenam pengukuran ini dapat dilihat bahwa semua rasio menunjukkan angka kenaikan yang cukup signifikan. ROI menunjukkan kenaikan sebesar 1,82%,
ROE menunjukkan kenaikan sebesar 3,98%, ROA menunjukkan kenaikan sebesar 1,6%, net profit margin menunjukkan kenaikan sebesar 2,05%, aset turnover ratio menunjukkan kenaikan sebesar 17,08%, dan gross profit margin menunjukkan kenaikan sebesar 2,36%. Dari keenam rasio ini, yang paling besar adalah di rasio aset turnover rasio sebesar 17,8%. Selanjutnya, pengukuran kedua dengan menggunakan rasio likuiditas. Nah, di mana rasio likuiditas ini terdapat dua metode pengukuran, yaitu pengukuran current ratio dan quick ratio. Current ratio adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancarnya. Dari grafik rasio ini dapat dilihat bahwa PT Kimia Farma sudah dapat dikatakan memenuhi atau membayar utang jangka pendeknya dengan aset lancar yang dimiliki. Kemudian yang kedua, quick ratio. Quick ratio adalah kemampuan untuk mengukur perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset liquidnya. Nah, dari sini dapat dilihat bahwa perusahaan Kimia Farma tidak mampu untuk menunaikan membayar dengan menggunakan aset liquidnya karena aset liquidnya sangat sedikit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Harum. Silakan Baik, Mbak terima Harum. kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya menghitung dengan menggunakan rasio solvabilitas. Kimia Farma menggunakan rasio solvabilitas. Yang pertama itu menggunakan rasio long term debt ratio, di mana kita lihat dari setiap tahunnya memiliki angka yang rendah atau di bawah dari 50%, yang artinya ini sangat baik, menunjukkan manajemen Kimia Farma yang baik dengan hutang jangka panjang yang lebih terkontrol. Kimia Farma dapat meminimalisir resiko gagal bayar jangka panjang yang akan berdampak pada pilot perusahaan. Sedangkan untuk menggunakan analisis metode debt to asset ratio, perusahaan kimia farma hampir mencapai angka 60%. Yang mana ini dimaksud adalah angka yang dapat beresiko karena perusahaan terlalu bergantung pada utang untuk menumbuhkan asetnya daripada ekuitasnya. Sehingga manajemen harus membuat rencana strategi agar dapat memanfaatkan aset perusahaannya. Lalu juga dapat dilihat dari rasio debt to equity rasio, yang mana hasilnya menunjukkan angka yang tinggi. Rasio yang tinggi akan beresiko karena perusahaan harus mengeluarkan uang secara reguler dalam nominal yang besar untuk membayar bunga dan pokoknya. Selanjutnya dapat dilihat dari perspektif pelanggan. Kimia Farma melakukan indikator yang pertama pelayanan pelanggan. Kimia Farma menyediakan kontak center, yaitu memudahkan akses pelanggan agar dapat berkonsultasi mengenai penggunaan obat kepada apotekernya. Yang kedua ada layanan pelanggan, di mana layanan pelanggan ini dapat dilihat dari website-website yang ada di Kimia Farma. Contohnya kita bisa lihat dari websitenya, yaitu kimiafarmacare@kimiafarma.co.id. Yang ketiga, kita bisa lihat dari indikator survei pelayanan pelanggan, yaitu kita lihat presentasinya naik setiap tahunnya. Dan yang keempat ada komitmen terhadap mutu. Nah, komitmen terhadap mutu ini Kimia Farma dapat melalui Kimia Farma Care guna memberikan pelayanan terbaik. Kimia Farma berkewajiban untuk menyediakan wadah untuk lebih mendekatkan diri kepada pelanggan. Selanjutnya dalam perspektif proses bisnis internal. Nah, Kimia Farma itu melakukan bisnis internal itu ada unit bisnis manufaktur, unit bisnis retail, dan unit bisnis distribusi, dan unit bisnis lainnya. Berikut ada tabel dari penjualan 4 unit tersebut. Nah, ini berikut dari adalah grafik unit bisnis Kimia Farma. Yang bisa kita lihat dari unit manufaktur itu penjualan tertinggi pada tahun 2021, 2 juta, dan penjualan terendah pada tahun 2017. Dan distribusi penjualan tertinggi pada tahun 2021 juga, dan yang terendah pada tahun 2017. Dan di perusahaan unit bisnis retail yang paling tinggi pada tahun 2021 dan paling rendah di tahun 2017. Dan bisnis lainnya paling tinggi di tahun 2020, sedangkan di 2021 kembali turun, sedangkan yang paling terendah yaitu pada tahun 2017. Nah, kita dapat lihat dari grafiknya unit bisnis mana yang lebih dominan, yaitu unit bisnis retail. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Putri. Baik, terima kasih Mbak Harum.
Selanjutnya ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, di mana di dalam PT Kimia Farma ini di tahun 2001 udah mencanangkan berbagai program untuk meningkatkan kompetensi dari karyawan PT Kimia Farma untuk mencapai target dari BUMN, yaitu good governance dari BUMN. Next. Berikut adalah pelaksanaan program yang telah dilakukan oleh PT Kimia Farma dari berbagai sektor organisasi untuk meningkatkan kemampuan dalam SDM pada PT Kimia Farma. Next. Jadi PT Kimia Farma ini memiliki 11.906 orang di tahun 2021. Ini mengalami peningkatan daripada di tahun 2020 dan mengalami penurunan sebesar 9% dari tahun 2019. Adapun karyawan berdasarkan jenis kelamin yang ada di PT Kimia Farma di tahun 2021 itu ada karyawan laki-laki yang memiliki persentase 47% dan karyawan perempuan memiliki persentase 52%. Di mana dapat kita lihat bahwa dengan memiliki banyak karyawan perempuan ini mengidentifikasikan bahwa PT Kimia Farma ini sangat membutuhkan tenaga kerja perempuan yang teliti terhadap kesehatan masyarakat. Lalu di sini ada tabel yang menunjukkan karyawan berdasarkan tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan yang diantaranya ada pasca sarjana, apoteker, sarjana S1, diploma, dan SLTA. Di mana dapat kita lihat bahwa karyawan yang dari lulusan SLTA itu memiliki persentase yang tinggi, yaitu sebesar 39%. Terus yang ketiga ada tabel rentan usia, di mana dari rentan usia dari umur kurang dari 25 hingga lebih dari 50 tahun, karyawan yang ada di PT Kimia Farma di sini memiliki karyawan dari rentang 26 sampai 30 tahun dengan persentase yang tinggi, yaitu sebesar 37%. Next. Di sini ada tingkat produktivitas karyawan, di mana selama 5 tahun kita dapat mengukurnya melalui laba sebelum pajak dibandingkan dengan jumlah karyawan. Dengan analisa tersebut diketahui bahwa PT Kimia Farma memiliki kinerja tertinggi dari satu karyawan bisa menghasilkan di tahun 2018 yaitu sebesar 69 dan paling rendah itu di tahun 2020. Dan terakhir ada analisa kepuasan karyawan, di mana dengan membandingkan pendapatan dan pembayaran karyawan. Melalui analisa ini, pendapatan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan di tahun 2021, namun presentasi kepuasan karyawan masih sangat rendah, yaitu sebesar 16%. Next. Baiklah, selanjutnya akan oleh Arum. Baik, terima kasih Putri. Oleh sebab itu, rekomendasi indikator kinerja baru yang kami berikan. Yang pertama itu adalah dari sisi perspektif keuangan. Sasaran strateginya yaitu aset, KPI-nya yaitu ROI, targetnya adalah improve asset utilization. Yang kedua, dalam perspektif pelanggan, sasaran strateginya adalah peningkatan kepuasan pelanggan dengan KPI-nya presentasi on time delivery, dan targetnya dapat mengimplementasikan aplikasi Kimia Farma Mobile untuk penjualan melalui jalur digital kepada pelanggan dengan pelayanan pesan antar melalui aplikasi yang ada. Yang ketiga, dalam perspektif proses bisnis internal, yang pertama dalam sasaran strategi jumlah produksi, yaitu KPI-nya efisiensi waktu produksi, targetnya adalah untuk meningkatkan jumlah produksi. Dan yang kedua adalah laba unit bisnis. KPI-nya adalah operating profit unit bisnis dengan target meningkatkan laba di unit bisnis. Yang keempat ada perspektif pembelajaran dan perkembangan, yaitu adalah sasaran strateginya adalah perhatian kesejahteraan karyawan dengan KPI peningkatan kemampuan karyawan dengan target adalah untuk mendukung karyawan
melanjutkan pendidikan tinggi dengan memberikan bantuan beasiswa 2.000 sampai 3.000 karyawan dengan melanjutkan pendidikan tinggi. Yang kedua ada perhatian kesejahteraan rakyat dengan KPI pemberian upah dan insentif yang layak. Targetnya adalah perhatian kesejahteraan karyawan, memberikan karyawan upah dan insentif yang layak dengan memberikan kenaikan remunerasi sebesar 30%. Selanjutnya, kami juga memberikan peta strategi baru, yaitu dengan melihat dari perspektif learning and growth terlebih dahulu, yaitu adalah meningkatkan kemampuan kompetensi karyawan, meningkatkan pemberian upah insentif, memberikan penghargaan terhadap kepuasan karyawan, peningkatan produktivitas karyawan, dan internal bisnisnya itu dapat meningkatkan sistem pemesanan customer, meningkatkan kualitas dan dengan menggunakan aplikasi Kimia Farma, sehingga menghasilkan customer yang baru dan pelanggan setia tetap meningkatkan penjualan dalam Kimia Farma tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Firman. Baik, terima kasih Mbak Harum. Bagian kesimpulan, terdapat beberapa kesimpulan dari masing-masing perspektif. Yang pertama dari sisi perspektif keuangan. PT Kimia Farma Tbk sudah menjalankan pengukuran kinerja dari sisi perspektif keuangan dengan baik sehingga mampu mempertahankan laba dan EBITDA dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, meskipun pada tahun 2020 terkena dampak pandemi COVID-19. Kemudian dari sisi perspektif pelanggan, PT Kimia Farma sudah menerapkan mekanisme pengaduan masalah melalui Kimia Farma Care guna memberikan pelayanan terbaik. Kimia Farma berkewajiban untuk menyiapkan wadah untuk lebih mendekatkan diri kepada pelanggan dan juga sedang menerapkan penjualan melalui aplikasi Kimia Farma Mobile. Kemudian dari sisi internal bisnis, PT Kimia Farma Tbk sukses dalam mengembangkan 4 unit bisnisnya. Untuk meningkatkan profit perusahaan, manajemen harus lebih fokus kepada unit bisnis lainnya. Unit bisnis lainnya merupakan unit yang penjualannya rendah dibandingkan 3 bisnis lainnya. Meskipun penjualan paling rendah, unit bisnis lainnya ini dapat bertahan pada tahun 2020, di mana beberapa unit bisnis lainnya mengalami penurunan persentase penjualan dibanding tahun sebelumnya. Sehingga penulis melihat bahwa potensi bisnis unit lainnya ini dapat dikembangkan lebih maksimal lagi. Kemudian dari sisi pembelajaran dan pertumbuhan, PT Kimia Farma Tbk berdasarkan misi yang dijalankan yaitu mengelola perusahaan secara good corporate governance dan operational excellence, didukung oleh sumber daya manusia profesional. Dari sini dapat dijelaskan bahwa perusahaan akan memastikan bahwa perusahaan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik dengan didukung sumber daya manusia yang profesional. Dalam membangun sumber daya yang profesional, PT Kimia Farma sudah mencanangkan program-program peningkatan kualitas dan pengembangan karyawan serta pelatihan dan sertifikasi. PT Kimia Farma juga merekrut karyawan yang memiliki produktivitas di sekitar umur 26 sampai 30 tahun. Dan dilihat dari pendidikan karyawan, 35% karyawan masih lulusan dari SLTA. Selain itu, produktivitas karyawan pada tahun 2021 mengalami penurunan, yaitu satu karyawan hanya bisa menghasilkan laba bersih sebesar 33 juta, dibandingkan dengan tahun 2018 bisa mencapai 69 juta. Nah, pada tahun 2021 juga kepuasan karyawan juga menurun terhadap PT Kimia Farma. Hanya dapat membayar karyawan 16% dari omset tahun 2021. Selanjutnya, saran. Nah, ada beberapa saran yang dapat kami sampaikan. Yang pertama adalah model bisnis baru dengan mengadopsi digitalisasi, kemudian menggunakan strategi kemitraan, keunggulan operasional dan optimalisasi pengalaman layanan kepada pelanggan, customer relationship management, merchandising dan strategi pendapatan lainnya, efisiensi operasional expenditure, peningkatan kualitas karyawan, dan membangun hubungan baik dengan karyawan dengan memberikan upah yang layak. Oke, selanjutnya. Oke, analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat.
strong. PT Kimia Farma memiliki rantai bisnis healthcare yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, meliputi kegiatan manufaktur farmasi, riset dan pengembangan, distribusi, dan perdagangan, pemasaran retail dan farmasi. Selanjutnya, weakness. Weakness ini adalah kelemahan. Nah, sebagai perusahaan publik sekaligus bagian dari holding BUMN, dihadapkan pada risiko bisnis dari internal yang meliputi risiko perubahan arah kebijakan yang belum efektif dikomunikasikan atau diterima seluruh karyawan yang berakibat proses operasional terhambat. Kemudian, risiko ketidakcukupan dana untuk kebutuhan OPEX dan CAPEX disebabkan tingginya beban keuangan dan sumber pendanaan gagal diperoleh yang berdampak pada keberlangsungan perusahaan dan capaian target. Kemudian, risiko produk tidak dapat diterima oleh masyarakat disebabkan oleh lemahnya branding, kurangnya komunikasi pasar, serta pasar yang sudah jenuh. Nah, risiko lainnya adalah risiko ketergantungan bahan baku impor karena besarnya skala produksi tidak sebanding dengan kemampuan penyediaan bahan baku sendiri. Nah, di atas merupakan berbagai kelemahan dari Kimia Farma. Kemudian yang ketiga adalah opportunities, ya, atau peluang atau kesempatan. Kemajuan transformasi, operasi dan bisnis perusahaan, perkembangan investasi, penanganan permasalahan, penerapan GCG, pengelolaan sumber daya manusia, serta sistem teknologi dan informasi yang dimiliki PT Kimia Farma untuk mendukung agenda kesehatan masyarakat oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19 menjadikan PT Kimia Farma siap untuk memenuhi produk dan pelayanan kesehatan seluruh konsumen, baik dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian yang keempat, threatness. Ancaman yang dihadapi oleh atau dari faktor eksternal adalah ketidakpastian ekonomi yang begitu dinamis, yang akan berdampak terhadap daya beli konsumen atau harga bahan baku yang semakin mahal. Nah, ini akan mempengaruhi Kimia Farma. Selanjutnya, mungkin ini akhir dari presentasi kami. Saya mewakili teman-teman tim kelompok 8, Mbak Harum dan Mbak Putri, mengucapkan terima kasih kepada Bu Afriyanti. Demikian kami mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Afri.